kalau sekarang kan generasi sekarang bilang kayak sekolah tuh gak penting. Iya sekarang udah ada AI, udah ada chat GPT. Sekolah gak penting gitu. Kalau buat gue sekolah tuh penting. Karena itu yang ngebangun struktur cara kita berpikir, kemampuan soft skill kita dibangun di situ, di proses akademis. Walaupun pada akhirnya yang kita kejar apa sih? 1 lembar kertas sertifikat dia live TikTok bisa dapat 100 juta loh. Dari jualan doang ya. Dulu nggak ada, sekarang ada. Itu live TikTok 100 juta. Gaji UMR. Kapan bisa beli rumah gitu kan? Iya. Ya jangan soal ngomongin gaji UMR-nya. Tapi lu berpikir gimana caranya di era yang sekarang opportunity-nya banyak, lu bisa menambah revenue income lu, revenue stream lu. Misalnya kerja di RCBD, kita harus minum matcha latte. Nah itu dia kan. Kita harus pakai lanyard yang bermerek. Kalau nggak dianggap sama orang-orang gitu. Betul. Kau emang dulu gak ngerasa kayak midlife crisis gitu? Kan dari teknik terus tiba-tiba kayak fotografer terus kreatif. Karena gue sekarang mulai ngerasa juga kayak, aduh karir gue sebenarnya mau kemana gitu. Kau gimana dulu? Gue tipe orangnya yang kayak Elsa kali ya. Elsa, let it go. Let it flow. Iya. Kalau di umur 20-an sekarang, ataupun mungkin umur lo udah 30, udah 40, bebas aja terus lo masih bingung gitu kayak, aduh gue udah umur segini kok gue belum ada tabungan ya. Terus gaji gue UMR sebenarnya gue bisa gak sih investasi gitu. Nah hari ini gue udah mendatangkan narasumber yang tepat, yaitu Kak William Sudana. Kak Will ini salah satu orang yang paling di searching di TikTok. Kalau bisa kita, iya. Aku waktu itu kan nemu Kak Will organik, langsung dari FYP langsung muncul. Lalu ngomongin soal kayak gimana sih caranya pemula investasi gitu, terus kayak gimana caranya kan kalau bisa seumuranku ya aku kan umur 24 tahun sekarang. Terus semuanya ngomongin soal kayak sekarang cara beli rumah gitu-gitu udah mahal, udah mungkin gak bakal bisa gitu beli rumah. Sebanyak yang bilang soal saham aja atau enggak trading aja gitu. Tapi kan sebenarnya lebih rumit kan dari itu. Nah aku pengen tahu kok, pas awal Ko Will masuk ke TikTok itu emang dari awal udah ngomongin uang gitu. Terus kan soalnya kan uang itu bisa dibilang apa ya, isu yang sensitif gitu. Topik yang sensitif kalau di culture kita, budaya kita kan nggak banyak yang kayak ngomongin gaji itu berapa, itu kan kayak suatu hal yang tabu kan gitu. Emang marketnya banyak kok. Banyak dong. Siapa sih nggak pengen uang? Ya gak? Iya benar. Ya kan? Oke. Sekarang kan namanya uang sensitif iya, tapi kan sejak apa ya menurut gua 2018 2019 kali ya, topik uang itu jadi satu hal yang seksi buat diomongin. Karena apa? Karena semua orang pengen punya uang banyak. Tapi kok baru pas tahun 2018 baru muncul gitu? Karena ya pasti selalu ada yang berani nge-break kan. Waktu itu kan ya lo tau lah siapa tuh yang nge-break, bikin satu gebrakan ya kan. Oh iya. Iya itu. Waktu itu baru muncul kayak Bitcoin gitu-gitu juga ya. Betul. Jadi memang ya pada akhirnya sesuatu yang tabu ketika emang ada yang membongkar, mendobrak, pada akhirnya bisa. Dan emang siapa sih gak pengen uang ya kan? Iya benar. Apalagi sekarang kan generasi super instan ya. Generasi maunya kalau bisa cepat kenapa harus lama? Iya generasi gitu. Strawberry gitu. Terus juga ini sih ya mungkin yang sekarang lagi menjadi editor sekarang juga merasa membutuhkan hal itu ya. Siapa yang gak pengen ya? Iya siapa yang gak pengen uang, benar. Tapi Ko Will berarti waktu itu ngelihat kayak ini nih kayaknya formulanya gitu. Ngelihat chance-nya kayak light bulb moment atau gimana, atau emang dari dulu udah kayak gue tuh emang ngerti soal investasi terus kayak pengen bantu nge-share gitu ke orang-orang. Enggak, gue sebenarnya kalau ngomongin tentang investasi, gue tuh udah mulai, gue tuh bukan orang yang dari kecil itu melek soal investasi. Oh iya. Even waktu gue tahun berapa ya, tahun pertama kali gue kerja tuh 2012, 2013. Umur berapa lu? Gue masih SMP. Gue masih joget-joget waktu itu di Sudirman. Itu tuh gue udah gak paham namanya investasi. Iya. Kayak gitu, sampai akhirnya gue mikir, wah bener juga ya investasi ya. Akhirnya gue ngobrol sama waktu itu senior gue lah di kampus. Dia kerjanya di industri finance. Makanya gue pertama kali itu belajar reksadana. Itu udah ada dari dulu ya reksadana? Udah ada. Itu pertama kali gue kecemplung tuh, mulai ngecipin ya kan. Pada akhirnya baru tahun 2016 belajar tentang saham, investasi saham. Tapi itu pun juga bukan sesuatu yang gue dalamin langsung gitu loh. Kayak awal-awalnya aja asik, lama-lama nyangkut terus biarin. Sampai 2020 itu works gitu. Baru 2020 kan rame tuh waktu itu kan COVID. Kemudian saham semua ngomongin kan. Nah disitu baru gue liat, wah gue punya chance. Investasi. Bukan chance, gue punya investasi. Gue punya aset yang selama ini gue didiemin aja. Sangkut.
Baru dari situ gue sadar, wah gue harus belajar nih. Oh malah jadi berarti 2020 itu baru ngedalemin banget. Itu baru mendalami. Oh, soalnya aku pikir kau kayak udah expert banget gitu dari dulu dan tertarik soal finance dan lain-lain. Jadi memang gue tuh bukan orang yang into finance sebenarnya dulu ya. Karena gue kayak ekonomi, finance itu tuh. Ya aduh mumet. Cuman ya butuh gimana ya? Kayak betul. Butuh. Dan kenapa akhirnya gue masuk ke dalam content finance? Karena gue ngelihat lebih ke apa ya? Kalau semua orang ngomongin keresahan ya, problem. Banyak orang yang terjebak sama mindset iming-iming cepet kaya, ya kan? Mereka FOMO kayak gitu. Sedangkan gue udah pernah ngalamin itu. Itu yang akhirnya menjadi trigger kenapa gue akan bikin content finance. Dan itu akhirnya ngebantu banyak orang juga. Hopefully. Kalau soal kayak ini kok apa namanya? Pas awal karir itu kan tadi udah ceritain ya, berarti sebenarnya nggak fokus ke finance gitu. Betul. Berarti seorang Ko William tuh gimana sih awalnya, kan sekarang udah bikin semacam kayak konsultan agency marketing juga kan gitu. Nah tapi kan awalnya bukan di kreatif gitu, berarti awalnya dari mana Kak? Background gue tuh electrical engineer. Iya. Sedikit agak jauh ya gitu. Sedikit jauh karena pas SMA gue udah masuk fisika. Oh ini kayaknya calon-calon peserta COC deh. Kalau zaman dulu kayaknya Kak Will harusnya muncul di COC ya, menggantikan Maxwell. Belum ada gitu ya. Agak tua. Maksudnya kayak ini pertama kali gue ngeliat orang di depan gue ngomong, gue suka banget sama fisika. Iya benar, gue suka banget sama fisika. Gue suka sama gurunya, gue suka sama fisika. Makanya pas kuliah pun gue mikir, oke gue akan ambil itu antara teknik sipil sama teknik elektro kayak gitu. Nah abis itu berarti fokusnya kemana tuh? Abis teknik sipil kerjanya sebagai apa? Kerjanya freelance-nya wedding photography waktu itu. Hah? Teknik elektro itu wedding photography. Kenapa itu maksudnya gak dapat job market yang gak dapat atau gimana? Karena di tengah jalan gue ngerasa gue suka fotografi. Oh jadi tiba-tiba aja gitu? Iya. Oh oke. Tapi kalau misalnya dari, maksudnya kan belajar soal fisika, belajar soal teknik dan lain-lain itu kan ngebangun kayak pemikiran framework dasar betul, kan? Soal logika dan lain-lain. Menurut Ko Will itu ngebantu gak sekarang buat kayak investment ataupun formula konten gitu? Gimana caranya ilmu-ilmu yang teknik tadi itu bisa di-apply ke formula-formula bikin konten juga? Gue tipe orang yang gini. Kita belajar, ya kan ada orang kalau sekarang kan generasi sekarang bilang kayak sekolah tuh gak penting. Iya sekarang udah ada AI, udah ada chat GPT. Sekolah gak penting gitu. Kalau buat gue sekolah tuh penting. Karena itu yang ngebangun struktur cara kita berpikir, kemampuan soft skill kita dibangun di situ, di proses akademis. Walaupun pada akhirnya yang kita kejar apa sih? Satu lembar kertas sertifikat, ya kan? Untuk kita tunjukin ke calon employer gitu. Ini loh, gue kredibel loh. Tapi bukan cuma itu, tapi pola pikirnya. Makanya itu di konteks gue belajar engineering kayak gitu, itu kan kita selalu kan problem solving, critical thinking kan. Gimana ketika kita punya masalah, kita berpikir gimana solvingnya. Itu yang sebenarnya dilatih. Dan itu berpengaruh ke semua yang gue lakukan sampai sekarang. Karena proses melatih pola pikir itu. Jadi terus gimana Ko Will cara ngebangun pola pikir gitu kan? Tadi yang udah Ko Will jelasin juga. Namanya kita, kalau gue kan bukan dari background kreatif gitu kan, tapi sekarang punya hidup gak jauh-jauh dan emang industrinya di kreatif kayak gitu. Itu adalah bagian dari kita shifting. Kalau orang yang pola pikirnya sempit, ya mereka kan stuck gitu-gitu aja gitu. Tapi ketika gue punya pola pikir, oke, gimana cara problem solving? Artinya ketika gue mengalami satu hal yang, oh ini gue gak bisa, ya gue pelajarin sampai gue bisa. Sama kayak tadi gue bilang juga, gimana caranya gue bisa kecemplung di finance, padahal gue gak punya background finance. Ya gue mempelajari, gue mencari tahu. Memecahkan masalah, kenapa begini, kenapa begitu, sampai akhirnya gue tahu kayak gitu. Dan kalau gue tipe orang yang gini, gue nggak perlu nunggu sampai gue jadi pintar dulu untuk gue share. Tapi apa yang gue tahu bisa gue share dikit-dikit. Even itu salah nggak apa-apa, karena pasti ada orang lain yang bisa ngasih tahu, oh itu salah. Dan disitulah conversationnya terjadi, gue belajar lagi. Jadi kita growing bareng-bareng gitu. Si Ko Will nggak anti kritik kayak gitu ya, malah kan. Kritik. Gue soalnya sering ketemu juga misalnya orang-orang yang bilang kayak, ya kalau misalnya lo belum cukup expert dalam suatu hal, ya lo gak berhak buat ngasih tau hal tersebut karena lo bisa mislead orang gitu. Betul. Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Tapi gini, kalau definisi kita sampai expert tuh mau sampai sejauh apa? Iya itu benar juga kan? sih. Definisinya kayak, ini udah expert, masih ada yang lebih expert lagi. Oke, lo tunggu lagi sampai lebih expert lagi, sampai lebih expert lagi. Terus kapan lo sharingnya? Iya bener. Ya kapan mulainya juga. Akhirnya nunda-nunda terus kan? Sama kayak orang kayak, oh gue mau punya berkeluarga,
Kalau gue udah mapan, oke definisi mapan lo apa? Iya betul. Punya mobil, punya rumahnya 1, belum 2 rumah, punya 2 rumah, nunggu terus gitu kan? Iya beda ideal masing-masing orang juga. Betul, subjektif kan? Kalau gue tuh juga suka sekarang apalagi ya, gue kayak ngerasa kan gue lulusan hubungan internasional, terus kayak orang-orang tuh pada bilang anak-anak FISIP tuh kayak generalis lah. Pemahamannya, pemikirannya gitu. Terus gue terkadang juga suka insecure gitu loh. Gue suka mikir kayak, apa gue kurang core skill ya? Gue kayak ngeliat orang-orang yang mungkin kerjanya, bukan kerja, maksudnya belajarnya di teknik kayak Kowil gitu, itu kayak lebih punya core skill terus jelas gitu kayak, gue pengen kesini nih, pengen misalnya ke industri minyak atau apa gitu. Nah kalau misalnya Kowil gimana tuh ngeliatnya? Tadi kan Kowil cerita malahan sebenarnya gak apa-apa deh kayaknya jadi generalis atau gimana. Gue pun generalis Dewi, gue bukan spesialis. Karena kalau misalnya gue look back ke orang-orang ya, orang-orang punya skill, langsung dia vertikal. Karena skill itu ada horizontal, vertikal ya. Gue tipe orang yang horizontal. Jadi gue bisa banyak hal, tapi gak ada yang deep. Menurut Kowil itu better gak dibanding kayak deep di satu hal, tapi ya kayak di banyak hal sebenarnya gak tahu tentang hal itu gitu. Setiap orang pasti punya jalan hidupnya masing-masing, kayak gitu. Kalau lu mau managing orang, misalnya kayak kalau gue, tugas kan managing orang ya. Apakah gue harus vertikal? Gak perlu. Iya, karena lu bakal ketemu banyak orang-orang juga. Betul, gitu. Karena gue perlu horizontalnya, ngelihat perspektif yang berbagai macam. Tapi kalau lu mau jadi orang yang profesional, yang spesifik, spesialis banget, itu vertikal. Berarti itu mungkin buat orang-orang yang nggak kerja banyak ketemu orang juga kali ya. Maksudnya yang fokus emang nggak perlu teamwork gitu. Betul. Tergantung dari pilihan hidup lu. Lu mau jadi apa sih sebenarnya kayak gitu. Karena dunia akan tetap butuh dua-duanya. Kowil emang dulu gak ngerasa kayak midlife crisis gitu kan, dari teknik terus tiba-tiba kayak fotografer terus kreatif. Karena gue sekarang mulai ngerasa juga kayak aduh karir gue sebenarnya mau kemana gitu. Kowil gimana dulu? Gue tipe orang yang kayak Elsa kali ya. Elsa, let it go. Let it flow. Iya. Gue tipe orang kayak gitu. Kayak gue gak terlalu banyak mikiran besok ngapain ya. Gue jalanin aja gitu. Karena gue sempat mikir gini. Ketika gue kuliah, gue tipe orang yang gue gak tahu mau ngapain. Itu beneran gue gak. Jadi cuma karena suka aja sebenarnya. Gue even gak tahu kayak temen gue gini. Ini gue ingat satu momen. Kalau dulu kan di kampus gue tuh kita harus naik university bus ya, gitu. Jadi teman gue bilang, Will, ayo kita bikin ini yuk, kita bikin import bohlam, neon, kita jual lampu semua juga, begini. Gue cuma diem doang, damn, kenapa dia bisa berpikir kayak gitu ya? Gue aja gak tahu. Even gue lulus aja, gue nggak tahu lo mau kerja ngapain. Itu yang terjadi saat gue itu. Gue nggak tahu gue mau kerja apa, gue nggak tahu ada perusahaan apa aja di Indonesia, karena gue kuliah di luar negeri. Pas balik gue gak tahu. Gue cuma lihat di job street gitu. Oh ada ini. Ini kayaknya keren. Kayaknya ini international companies, cobain di apply gitu. Persis kayak gue lagi. Bener coy. Gue gak tahu kayak gitu. Tapi gue lama-lama belajar. Ketika ada opportunity, gue coba. Jadi bedanya itu. Gue orang yang fast learner. Dan gue berani untuk coba hal baru. Tapi gimana cara bedain kayak opportunity yang sebenarnya oke buat kita sama opportunity yang kayak nggak worth buat kita pursue gitu. Karena sebenarnya we just never try. We just don't know, so we just need to try every time. You never try. Kayak gitu. Jadi kita harus ngerasain gagal terus dong gitu. Karena gini, ini masalah soal mindset aja gitu. Kalau buat gagal itu adalah proses. Kalau lu nggak pernah gagal lu nggak tahu. Kalau lu pernah gagal lu tahu, oh ini yang perlu gue perbaiki dalam hidup gue. Gitu. Sama kayak ketika gue pertama kali lompat dari pekerjaan profesional gue 3 tahun kerja, itu secure man. Itu perusahaan gede, secure, bonusnya gede, gue bisa dapet itu tuh 24 kali gaji setahun. 24 kali gaji? Bonus tahunannya tuh bener-bener gede banget. Gila. Dan itu maksudnya lo dengan perasaan lo clueless dan lo belum tahu mau ngapain gitu. So it's okay to just follow the flow. Tapi gue meninggalkan itu untuk bangun perusahaan gue sendiri, yang itu juga uncertain kan. Nah itu kan yang muncul di kepala gue kan, apakah ini good decision? Nah itu gimana caranya kita bisa kayak ngerasa apa ya, oh ini gue udah cukup nih pemikirannya untuk tahu ini keputusan yang baik gitu. Responsibility. Yang agak susah buat semua orang punya ya. Betul. Jadi ketika lu memutuskan, oh ini gue ngambil decision ini, satu ikutin sama responsibility, tanggung jawab. Ada hal yang konsekuensi lu yang harus lu terima dan lu harus bear kayak gitu.
yang waktu itu ada di kepala gue adalah gue buka perusahaan, ini ada loh orang-orang yang mau bekerja di perusahaan gue, yang literally baru, kayak gitu. Artinya apa? Mereka ini menyandarkan hidupnya ke gue. Iya benar. Jadi gue harus bertanggung jawab terhadap hidup mereka. Artinya gue harus make this company works and survive. Gak boleh lepas tangan, gitu. Mindset, gue cuma pegang mindset itu doang. Karena sampai sekarang pun gue suka bertanya-tanya, kenapa ya orang ini mau kerja sama gue ya? Ada loh tempat perusahaan-perusahaan lain banyak loh. Ya mereka kesini ya. Artinya apa? Mereka mempercayai hidupnya gue. Iya. Jadi dari situ, oke, berarti gue harus membayar kepercayaan mereka balik. Kayak gitu. Dari situ udah kita growing terus. Gitu. Ketika ada problem, ya kita solve. Nah, problem solving skill itu yang dibangun, yang dibawa sampai kita mati. Itu berarti yang tadi yang Kak Will bilang, bahkan dari sekolah awal gitu, dari sekolah teknik ternyata itu ngebantu banget ya dari problem solving gitu. Bukan cuma sekolah teknik ya, tapi menurut gue tingkat pendidikan itu berpengaruh. Karena gue pernah ketemu sama orang yang dia misalnya nggak lulus kuliah gitu, cuma SMA doang, mungkin sama SMP doang, itu beda pola pikirnya. Sama-sama bisa dibentuk, sama-sama bisa berkembang, sama-sama bisa sukses. Tapi yang membedakan apa? Ketika ada masalah, bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya itu beda. Tapi kan banyak orang-orang yang bilang kayak, oh you don't have to be book smart, you can be street smart gitu. Betul. Ada drive-nya nggak? Iya, karena kan sekarang banyak juga orang yang kayak ketemu masalah langsung nyerah. Betul. Terus habis itu langsung orang-orang bilangnya sekarang banyak sih sebenarnya gue terkadang tuh agak keganggu juga karena kan generasi gue suka dikatain nih. Suka dibilang kayak kutu lompat lah atau apa gitu. Tapi mau gimana pun gue juga sebenarnya sadar sih kayak terkadang kita terlalu ngelihat kayak oh ini temen gue udah sukses kayak gini jadi MT atau apa, terus tiba-tiba udah quit aja dari kerjaannya gitu. Jadi ya lesson dari yang tadi Kowil kasih tahu tuh juga penting sih, kayak ya harus sadar ada responsibility sebenarnya. Kalau misalnya lo bayangin lo probation 3 bulan tapi lo udah keluar sebelum probation itu kan kayak sekarang miris sih, udah banyak yang kayak gitu juga. Betul. Ngeliatnya pengen cepet gitu. Betul. Sama gue kepo sih Kak, kayak lo kan jatuhnya sekarang bangun perusahaan ya, tapi lo juga jadi content creator juga gitu. Nah gue tuh ngelihat trennya mungkin abis pandemi itu kan mungkin orang-orang di rumah terus, jadi punya banyak kesempatan gitu buat explore hobi-hobi mereka. Terus akhirnya banyak yang jadi content creator. Nah sebagai content creator yang bisa dibilang udah oke nih reach ya sama engagementnya, sebenarnya itu oke, berarti brand harus masuk lagi ya buat Kowil. Tolong di endorse ya ini ya. Nah itu tuh sebenarnya penghasilannya tuh emang cukup ya Kak? Kalau nggak cukup ya, nggak ada yang orang yang berlomba-lomba pengen jadi content creator gak sih? Iya benar. Banyak orang kalau kita ngeliat di TikTok kayak, wah ini tuh easy money, lu cuma begini doang, dapat duit semua segala macam kayak gitu kan? Iya betul. Literally kayak kalau misalnya kita membandingkan, lu kerja 1 bulan dibayar ya kan dengan gaji, kadang-kadang suka dieksploitasi sama bosnya, ya kan? Sampai mental health, ya kan? Tapi ini bikin konten 1 kali posting, ngomong cuap-cuap doang, kayak gitu. Kadang-kadang kalau sekarang kan trennya lebih ke low quality production ya, stop high quality production ya, gitu kan. Dibayar segini, cepet banget. Benar. Tapi ingat bahwa setiap orang punya struggle-nya masing-masing. Dan setiap orang punya, kalau buat gue kayak ada hoki masing-masing. Ini jalan lu bukan sih? Ada orang yang udah banting tulang, capek-capek bikin konten, gak berhasil. Gak pernah dapet tuh kayak cracknya pecah telurnya gak dapet. Tapi ada orang yang baru sebentar tiba-tiba viral. Jadi balik lagi ke jalan hidup masing-masing. Tapi apakah ini promising? Yes, ini monetizing. Makanya kalau gue selalu bilang bahwa gini, ketika orang bingung, sekarang itu susah cari kerja, dunia profesional susah. Supply demandnya kan sekarang gini, kan gue juga hiring ya, recruiting ya. Tadi kita ngomong nih, gitu susahnya cari kerja. Tapi bukan soal lapangan kerjanya yang gak ada. Tapi emang kualitas dari SDM kita yang perlu di uplift lagi gitu. Cara mereka ngebangun first impression sama calon recruiter itu matters juga. Tapi even kalau mereka susah, sekarang banyak yang namanya gig ekonomi. Apa namanya Kak? Gig ekonomi. Apa tuh? Ya itu bikin jadi content creator. Lu live di TikTok, ya kan, jualan produk affiliates di Shopee kan. Itu kan semua bisa menghasilkan uang. Temen gue cerita, kakaknya punya toko di Senen, kacamata. Oh toko iya kacamata. Yang lagi viral sekarang. Nah, dia live TikTok bisa dapat 100 juta loh. Dari jualan doang ya.
apakah itu satu hal yang kayak dulu gak ada, sekarang ada. Itu live TikTok 100 juta? Bisa coy, sebegitu lakunya dibandingkan dia buka toko offline. Gila. Jadi ini masalah soal lu mau gak mencoba hal baru yang di luar kebiasaan lu, yang di luar hal-hal yang emang udah terjadi sebelum-sebelumnya kayak gitu loh. Dan menjadi content creator adalah salah satu, kalau misalnya dibilang kayak gaji UMR kapan bisa beli rumah gitu kan. Ya jangan soal ngomongin gaji UMR-nya. Tapi lu berpikir gimana caranya di era yang sekarang opportunity-nya banyak, lu bisa menambah revenue income lu, revenue stream lu. Gak cuma 1, 2 gitu kan. Ya udahlah di Jakarta kita nih gak bisa deny bahwa hidup di Jakarta itu harus hustle. Ya gimana orang misalnya kerja di RCBD, kita harus minum matcha latte. Nah itu dia kan. Kita harus pakai lanyard yang bermerek. Kalau nggak dianggap sama orang-orang. Betul. Tapi sebenarnya ya soal lifestyle juga sih Kak, betul. Gitu. Ya lifestyle di Jakarta kan gila banget. Aja kalau lifestyle lu mau tinggiin, ya naikin. Iya. Revenue streamnya gitu, dan banyak opportunity-nya sekarang. Jadi content creating ya itu adalah salah satu cara untuk bisa nambah revenue stream. Kalau buat gue kayak gitu. Tapi berarti sebenarnya nambah revenue stream itu malahan opsi yang bagus gitu, karena kan kalau misalnya personal experience gue sendiri ya, mungkin dari orang tua gue sempat ada resistensi gitu, kayak mikirnya ngapain sih jadi content creator ataupun kayak terjun di dunia kreatif, karena kamu tuh butuhnya stable job gitu. Jadi sebenarnya bagusnya itu kalau misalnya di karir itu punya beberapa opsi part time job atau gimana Kak? Semua tergantung masing-masing ya. Yang paling penting apa sih? Kita happy gak ngelakuinnya? Kemarin gue baru ketemu sama salah satu investor, dia orang Amerika. Gue nanya gini, what is your definition of a success business? Dia bilang, selama lu fun ngelakuinnya. Kalau lu masih fun ngelakuinnya, walaupun itu penuh dengan pain, penuh dengan pressure, penuh dengan stress, ya kan? Just doing it. Tapi kalau lu udah gak fun ngelakuinnya, ya jangan. Makanya sama pertanyaan lu, apakah kita bagus kalau punya beberapa multiple jobs? Lu happy gak? Pada akhirnya lu tuh ngumpulin duit begitu banyak tuh buat apa sih? Iya benar. Ya kan? Ada orang yang kayak ngumpulin duit banyak terus sakit, terus mati. Namanya bohong. Yang ada ngabisin duit asuransi aja. Iya. Ngumpulin duit banyak, mental health pip gitu kan. Banyak kayak gitu kan. Jadi balik lagi ke sebenarnya apa tujuan kita. Kalau gue balik lagi ke purpose gitu. Kalau gue sekarang ada kerja, berarti kan gue punya perusahaan, ya gue bekerja di situ ya. Owning and working together gitu kan. Kemudian gue main konten juga. Terus kemudian gue ada trading juga gitu kan. Itu kan bagian dari gue menambah revenue stream gue. Tujuannya apa? Ya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Oh, berarti purpose-nya itu ya? Ada purpose yang jelas kayak gitu. Kenapa? Supaya anak gua gak perlu pusing soal finansial. Oke. Kayaknya gue masih berusaha mencari purpose gue sih sekarang. Itu jangan mencari purpose. Maksud gua jalanin, nanti lu akan ketemu. Ketika lu menjalani hidup itu. Sama gua kayak awalnya gue pengen dari sisi perusahaan, gue creating company ya kan, gue making sure employee gue bisa growing both in competencies dan juga wealth. Along the way gue ngeliat banyak orang struggle sama financial, banyak orang yang ketipu, banyak orang yang FOMO, financial literasi yang masih rendah. Nah gue contribute di situ. Pada akhirnya kita ketemu di setiap fase hidup kita akan nemuin nanti purpose-nya tuh ngapain. Dan itu pasti berubah pelan-pelan. Tapi goalnya sama. Kalau gue yang educating people. Oke, berarti purpose bisa berubah-berubah ya sebenarnya. Purpose bisa berubah. Tapi ada benang merahnya nanti. Ya. Oke, semoga gue segera menemukan hal itu ya. Iya. Soalnya tadi tertarik juga tuh, Kowil sempat mention soal financial literasi orang itu kayak kurang gitu kan. Nah, kalau misalnya di Indonesia, menurut Kowil tuh kenapa sih ya kita nggak biasa ngomongin soal uang? Karena apa ya? Sebenarnya sekarang udah biasa ya menurut gue ya. Bahkan orang sebegitu gamblangnya kan ngebongkar-bongkar gaji yang sebenarnya itu sensitif loh. Harusnya itu konfidensial. Banyak kan di TikTok kayak gaji berapa? Oh iya. Udah biasa kan orang sekarang kan. Tapi gue pikir gaji tuh masih kayak orang-orang kan masih private gitu. Tapi ternyata udah jadi konten juga ya. Banyak jadi konten. Gaji berapa?
range 8 sampai 15 juta gitu misalnya kan. Kerja di mana? Oh, kerja graphic designer. Pendapat ekspektasi sebulan seberapa? 25 juta, 50 juta. Lah, kayak lebihan nih, gimana nih? Tapi itu udah hal yang biasa sekarang. Menurut gue sih sekarang udah hal yang biasa ya. Nah, kalau misalnya lu ada tips gak kalau misalnya kayak mungkin yang sekarang kan gak semua orang seberuntung itu ya. Ada juga yang masih fresh grad, baru kerja gitu, terus gajinya mungkin masih UMR ataupun range-nya belum sampai 2 digit gitu. Tapi masih pengen cari cara gimana caranya buat investasi gitu. Cuman gue sering lihat juga nih ada influencer yang kayak ngasih tahu kalau misalnya kalau misalnya belum bisa nabung mah gak usah investasi. Itu bener gak? Betul, setuju. Investasi itu tier paling atas cuy. Oh, sebenarnya itu tier paling atas. Paling atas. Yang nanti belakangan jangan pikirin itu dulu. Yang perlu pikirin apa sih? Satu, cash flow lu bener gak? Gitu kan? Artinya kan habit. Cash flow in-nya sama out-nya. Itu kan udah paling simple. Percuma lu punya gaji 100 juta, income sebulan 100 juta. Tapi kalau lu spending 90 juta sebulan. Iya. Sisa 10% doang. Kapan kayanya? Gak akan kaya. Berarti sebenarnya bener ya, jangan kayak mikir investasi dulu kalau misalnya belum bener. Investasi itu level paling atas. Ketika lu udah punya tabungan dan darurat udah tercukupi, ya kan? Lu udah punya asuransi, proteksi, kayak gitu, ya kan? Banyak orang investasi duluan. Karena apa? Oh, katanya bisa 10 kali cepet, 10 kali growing gitu kan? Tapi ketika nanti tiba-tiba sakit, duitnya diinvestasi semua. Posisi lagi loss, ditarik. Bukan untung jadi rugi. Buntung. Buntung. Oke. Itu yang sering kali kejadian. Mereka lupa bahwa yang pertama kali soal finansial apa sih? Stability dulu. Kayak gitu. Ketika lu punya dana ekstra, gak tahu mau diapain lagi, biarkan uang itu bekerja. Buat instrumen investasi. Nah itu juga tuh gue sering dengar kayak let your money work gitu. Lo tuh yang kerja harusnya uang bukan diri lo sendiri. Itu maksudnya gimana kok? Kalau gini, kan sekarang ini ada namanya aktif, ada yang pasif. Kalau kita bekerja, kita kan aktif, ya kan? Kita bekerja untuk menghasilkan uang. Tapi ada loh banyak instrumen. Itu investasi itu kan sebenarnya uangnya diem, kitanya nggak ngapa-ngapain, tapi dianya yang bergerak sendiri. Kenapa? Ada pertumbuhan aset, kayak misalnya, kenapa sih orang-orang misalnya kayak konglo-konglo invest ke perusahaan? Nah, iya. Karena kan dia cuma naruh duit, uangnya bekerja buat dia, orang kan yang bekerjain, kayak gitu kan. Akhirnya kan ngegulung. Investasi kan sebenarnya investasi itu bukan cara untuk kita mendapatkan uang ya, tapi memultiplikasi aset kita. Beda jadi mindsetnya gitu. Dan rata-rata orang karena ya sekarang sosial media ya, emang agak jahat sih menurut gua. Yang pamerin apa? Wah ini nih lihat nih gampang dapat profitnya, semuanya easy, semuanya cepet. Lo umur segini udah bisa dapat itu dia. Juta. Apakah itu realistis? Enggak, itu halu, jual mimpi. Tapi realitanya masyarakat kita suka dijual mimpi kayak gitu. Trading gampang enggak? Trading susah. Gue trader. Dan gue selalu bilang di semua konten gue, trading itu susah. Gimana kemarin ada yang DM gue, kok inget saya enggak yang beberapa tahun lalu DM, saya lagi cari kerja, saya mau ini. Akhirnya saya dapat kerja sekarang, pendapatan yang stabil. Saya mau balik trading lagi, ada sarannya enggak? Yang gue bilang apa? Kalau mau trading, gak usah dipaksain jadi main income. Karena trading itu susah. Gue selalu bilang kayak gitu. Gue gak pernah bilang trading itu mudah, enggak. Gue adalah orang yang, gue seorang trader dan gue selalu bilang trading itu susah. Gak usah trading. Gak usah jadi trader. Karena kalau gak ready untuk losing money, habis duitnya. Akhirnya bukan sedikit yang habis. Semuanya habis. Itu juga gue ngeliat sih banyak kasus yang orang-orang ikut akademi trading, akademi kripto gitu. Terus tiba-tiba kayak semua duit gue habis di sini gitu. Ya itu karena sebenarnya mereka sebenarnya bukan naruh uang yang mereka ready to lose gak sih? Betul, dan mereka ke trigger dengan harapan. Kalau gue ngeliatnya itu gak salah. Mereka gak salah ya. Tapi ya salah apa? Kita yang FOMO. Kita yang gak punya money management yang bagus. Kita ngeliat, dibilang ini katanya bakal naik nih, langsung semua dimasukin. Uang kuliah masukin. Belakang siapa tahu masukin uang kuliah gue kuliahnya kemarin di mana di ITB, sekarang bisa di Harvard. Tapi jadi miliarder. Gak jadi kuliah akhirnya. Kayak gitu. Banyak orang yang ini makanya penting ya, karena dalam dunia finansial itu yang dimana cuma 2, fear sama greed. Gimana tuh? Fear ketika marketnya lagi turun, lagi drop, semua orang takut.
Tapi ketika market lagi naik, semua orang greed, tamak. Padahal market selalu bergerak naik turun. Kayak gitu. Dan ketika orang greed, tamak, disitulah orang hancur. Jadi sebenarnya kita harus punya self control ya. Kalau bisa ngomongin soal finance gitu. Dan susah. Karena self control itu mainnya kita makin diri kita sendiri kayak gitu. Ditungguin sama orang lain, orang ngomong ini ngomong itu. Kita udah yakin, enggak gue nggak mau masuk gue nggak mau beli Tapi katanya ada bocoran nih. Gitu. Itu dia. Bisikan-bisikan itu yang jahat sebenarnya, yang membuat kita FOMO. Nah, makanya proses pendewasaan itu yang dilatih. Makanya banyak orang yang gagal. Karena apa itu? Fear and greed itu. Kita harus kurang-kurangin FOMO guys. Belajar untuk tidak FOMO. Tapi itu susah. Dan benerin pola pikir kita ya. Soalnya kan sekarang ya semua orang pengen sukses pasti. Betul. Tapi nggak bisa instan gitu. Betul. Sama ini kok kayak tadi kan kita udah jelasin nih soal gimana caranya investasi gitu lah ya. Cuman kalau misalnya gue kan sering liat nih konten-konten tadi gue sering mention gitu. Gue umur segini udah dapet 200 juta. Gue umur segini bisa dapet 1 miliar gitu. Nah kalau Will sebagai bisa dibilang apa ya, financial advisor gitu. Enggak coy, gue hanya financial enthusiast. Itu lebih cocok sih. Financial enthusiast gitu. Ada orang yang nanya kalau misalnya ucuk-ucuk kayak bilang, kok gimana cara gue dapetin 1M pertama gue gitu. Apa yang lo bakal kasih tau dia? Nabung, perbanyak revenue stream. Dengan cara apa? Belajar lebih banyak. Karena dengan belajar lebih banyak, cari masalah yang lebih kompleks. Ketika lo bisa menyelesaikan masalah lebih kompleks, lo akan dibayar lebih mahal. Kalau cuma bisa nyelesain masalah-masalah yang receh-receh, gak akan ada berani yang bayar lu mahal. Ya kan? Berarti lo harus naikin worth lo ya? Naikin worth lo, naikin value lo. Jadi kalau misalnya lu punya gaji, misalnya UMR sekarang ini kan ya, gunakan proporsi yang lu bilang, oh ini gue mau masukin ke investasi kepala dulu. Investasi kepala, investasi pertemanan. Karena dengan pertemanan yang baik, itu akan membuka jalan lu untuk ketemu sama orang-orang yang lebih bisa membantu lu. Kalau lo ngerasa kayak gitu juga? Oh iya dong. Kebantu dari koneksi atau gimana? Kebantu dari koneksi. Dan salah satunya adalah membuat konten. Karena ketika gue masuk ke dalam Instagram, gue bikin konten, networkku jauh itu berkembangnya luar biasa. Banyak orang-orang yang nggak kenal, yang gue nggak kenal, yang sebelumnya cuma ngeliat kayak itu selebgram keren ya gitu. Ini kayak gue ke Will sebenarnya. Ini selebgram keren ya. Tapi gue bisa kenal, gue bisa temenan. Kayak gitu. Out of nowhere, gue bisa ini, kenal semua. Dan itu lo buka jalan. Ya kan? Karena lu gak pernah tahu gitu, bahwa orang yang lu cuman ketemuan di DM, itu bisa jadi partner bisnis lo. Dan itu yang terjadi sama gue. Gue ketemu partner bisnis gue sekarang di Fosfoyer, itu dari Instagram. Oh iya? Kita gak pernah kenal sebelumnya. Gila. Dan we do business together sekarang. Udah berapa tahun? Berarti 10 tahun. 8 tahun lebih ya. Semuanya dari networking ya sebenarnya. Semua dari networking. Kalau Fosfoyer tuh apa Kak? Tadi sempat mention kayak usahanya Will. Kita sebenarnya creative consultant. Comprehensive creative consultant yang kita bantu. Gimana tuh? Soalnya kan biasanya orang-orang nyebutnya, ini agency marketing. Iya. Basically yang kita lakukan adalah kita ngebantu brand dari sisi strategik ya, untuk marketingnya. Gimana mengaplikasi dari sisi mungkin aktivasinya, dari konten marketingnya gitu. Karena dari dulu kan gue berkecimpungnya di dunia konten marketing ya. Jadi kita bermain dengan konten marketing, kita mengaplikasi, bikin strategi marketingnya gimana, flow funnelingnya dari online ke offline ke online kayak gitu. Itu yang kita bantu. Kita banyak bermain sama korporasi-korporasi rata-rata. Berarti itu banyak bersentuhan sama branding gitu lah ya. Iya, kan kalau marketing maksudnya kayak ya branding penting gitu. Nah, apa yang biasanya Will temuin kayak kesalahan yang dilakukan sama perusahaan ataupun sama individual tentang brandingnya sendiri? Pushing too much, berbicara apa yang mereka mau bicarakan. Padahal kita bikin konten, kita berkomunikasi deh itu. Sebenarnya buat apa sih? Untuk berinteraksi kan. Iya, benar. Artinya harus sesuatu yang lu pengen tahu. Tapi rata-rata brand maksudnya, gue pengen ngomongnya ini. Lu pengen gak? Belum tentu. Tapi gak tentu sesuai sama segmennya gitu. Gue pengennya ini ngomongnya gitu. Jadi instead of lu menyediakan produk yang mereka butuhkan, enggak. Gue menyediakan produk yang menurut gue mereka butuh. Dan itu berlaku di semua bisnis. Itu selalu ketemu berarti Will kayak gitu? Banyak. Makanya kita coba untuk koreksi. Kita figuring out sebenarnya audiens lu tuh siapa dan apa yang mereka butuhkan. Sehingga kita perbaiki cara komunikasinya supaya nyambung.
Nah ini menarik sih, tapi kalau misalnya gue soalnya pernah ngeliat kasus kayak gini juga. Maksudnya ada suatu brand gitu, dia audiensnya maunya ini gitu, tapi dia mintanya ganti audiens dia, itu bisa nggak? Maksudnya audiensnya dirubah? Bisa, tapi butuh waktu. Rebranding berarti? Rebranding. Karena kan satu gini, kalau misalnya saat ini lu udah punya audiens gitu kan ya, kemudian lu membicarakan hal yang lain, audiens yang ini kan pasti kan kayak, loh kok dia ngomongnya begini tiba-tiba sekarang, kayak gitu kan. Pelan-pelan tapi kan lu nge-reshaping. Itu pun yang gue lakukan. Dulu kan gue starting kontennya dari foodies. Iya, dan itu jauh banget sama jauh ya kan, dari foodies. Kemudian ketika gue bangun Foursquare, gue gak ngomongin food lagi, gue ngomong tentang marketing, journey entrepreneurial gue. Setelah itu baru ngomongin finance. Ya udah, dalam fase itu akan ketemu audiens berbeda-beda. Berarti it's okay ya tuh rebrand kalau misalnya ngerasa gak fit gitu sama marketnya? Itu bagian dari kita beradaptasi juga. Kalau kita ngelihat kan semua konten kreator rata-rata kan dia mungkin pas lagi zaman lu ya kan ngomongin yang happy lifestyle. Nanti pas lu udah berkeluarga, emang lu kan ngomongin lifestyle? Ya menurut aku jadi konten ibu-ibu gitu lah ya, parenting gitu. Pasti kan begitu sih. Itu kan kita beradaptasi ya dalam fase hidup kita. Tapi gimana caranya biar audiens kita itu gak kabur? Misalnya gimana caranya, kan ada beberapa orang gue lihat itu personal brandingnya tuh oke banget, jadi mereka tuh sukanya sama pribadi orangnya, bukan sama sebenarnya kontennya tuh genre apa sih gitu. Nah itu gimana caranya biar bisa ngebangun kayak, oh gue suka sama orangnya nih gitu, biar orang-orang gak kabur gitu loh, loyal. Emang karakter. Karakter aja. Namanya people come and go ya. Ada orang yang dulu sering interest sama lu, tapi at certain period mereka udah nggak lagi, ya mereka udah ngerasa relevan aja. Jadi menurut gue itu wajar aja deh. People come and go. Oh berarti susah ya buat stay relevan gitu. Lu harus tetap beradaptasi. Sama kayak teman lu, ya kan? Dulu happy, lu have fun bareng-bareng, sekarang enggak. Kenapa? Ya udah beda aja kan. Beda lingkungan, beda momennya, beda periodenya, sehingga ya it's not your season anymore gitu. Ngomongin soal kayak staying relevan gak? Gimana caranya kau Will stay relevan di TikTok gitu? Ada formula viralnya gak sih sebenarnya? Balik lagi, kalau buat gue ya, figuring out dulu sih sebenarnya topik apa yang lagi diperguncingkan oleh netizen. Dan gimana gue bisa contribute di situ. Gue tuh kan bukan orang yang lucu ya. Lucu kok dari tadi? Enggak cuy. Dari tadi kita tahu terus. Lucu itu kayak bapak-bapak ya. Let it go ya, let it go. Kalau gue selalu gue lebih mengedepankan kayak opininya gue, pola pikirnya, dan gue kan kalau ngomong ya cablak ya, maksudnya gue nggak mempermanis, gue ngomong reality aja kayak gitu. Ya itu di situ akan ada dua point of view, yang pro yang bisa nangkep apa yang mau gue sampaikan, sama orang yang bisa nangkep, akhirnya mereka mencela. That's fine. Gimana cara ngadepin itu kok tapi? Tutup mata aja. Oh gini. Let's see things this way. Lu bikin konten, lu pengen konten lu rame gak? Of course. Rame kan? Apa definisi rame? Ada target quantity engagementnya gitu. Engagement apa yang diukur? Yang dilihat rame itu apa? Dari viewsnya. Viewsnya? Kenapa bisa ada views? Karena orang-orang tertarik buat nonton, suka sama topik itu. Apalagi? Ngerasa relate. Komentar? Ada komentar? Ada banyak komentar pasti. Iya. Kalau komentarnya semua pro semua, akan naik gak kontennya? Oh iya. Harus ada yang ribut kan? Iya. Harus ada yang berdebat di situ kan? Yang nangkep dan gak nangkep kan? Jadi sebenarnya malahan ada dua hal itu hal yang baik malah. Sesimpel tim bubur diaduk menjadi diaduk. Iya. Ya kan? Yang diaduk dia akan ngebelain mati-matian, yang tidak diaduk akan berantem. Ya kan? Berargumen masing-masing dengan point of view kan? Ya udah, simple. Lu pengen engagement, tapi lu gak pengen dapat negatif comments. Gimana ceritanya? Gak bisa kan kita kontrol pemikiran orang bahwa mereka harus setuju dengan pemikiran kita. Dan gak apa-apa kalau mereka gak setuju. Karena itu yang membuat manusia itu unik gitu. Satu pesan yang sama bisa ditangkap dengan dua angle yang berbeda. Gila. Jadi ya kalau gue gak apa-apa. Haters free marketing. Kita gak perlu ads cuy. Ada mereka yang nge-boomingin ini. Ketika mereka komen terus, mereka share lagi, panggil teman-teman yang untuk ngehujat kita, makin naik kan algoritma kan, viewsnya naik kan. Ya udahlah. Itu malah bantu ya ternyata ya. Iya dong. Menarik banget sih. Soalnya kayak sumpah gue gak kepikiran. Karena kayak selama ini kayak kalau misalnya negative comments gue juga sempat kepikiran juga. Apa berarti mungkin cara gue pembawaannya salah atau gimana gitu. Tapi ternyata it helps juga ya gitu. It helps. Memang kayak akhirnya kan tergantung masing-masing orang ya mau menerima kayak gimana ya. Kalau gue gak apa-apa lah. Justru kita harus thank you ke mereka gitu.
It's okay to have different opinions gitu ya. Dan gini, lu lihat satu konten, lu mau komentar, itu kan effort ya. Iya, berarti dia juga sebenarnya gue udah nonton nih konten secara full gitu. Even mereka nggak nonton pun mereka mau meluangkan waktu loh. Iya. Waktu kan mahal banget sekarang ya. Mereka mau waktu, mereka mau pikir loh, mau ngetik, mengeluarkan beberapa energi kalorinya itu untuk menghujat kita kayak gitu. And itu stimulate buat algoritma. Jadi thank you buat haters. Oke. Berarti kalau kita lihat komentar Instagramnya Kowil gitu atau TikToknya Kowil banyak haters, itu sebenarnya gue ketawa-ketawa aja. Udah Kowil ketawa-ketawa di sini sekarang. Terus ini sih kok, karena mungkin yang nonton video-videoku itu banyak yang seumuran sama aku, terus banyak yang fresh grad juga. Jadi mungkin aku pengen tahu juga, misalnya Kowil bisa balik nih, ketemu sama Kowil yang umur 20 tahun gitu. Apa yang pengen Kowil kasih tahu, mungkin lesson learned yang paling penting gitu? William, banyak-banyaklah untuk mengeksplor dan mencari tahu hal-hal yang baru. Gitu. Karena kalau buat gue ya, gue besar di keluarga yang nggak memberikan gue banyak informasi. Kayak gitu. Dari kecil tuh gue ngerasa kayak, kok temen gue tahu hal itu ya, kok temen gue tahu hal itu ya. Ya orang tua gue nggak feeding gue dengan informasi-informasi baru gitu loh. Jadi kayak wawasan gue tuh baru terbuka dan bisa mengeksplor ketika gue udah lebih dewasa. Dan gue belajar sendiri, jadi banyak jatuhnya gitu juga. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita punya orang tua yang dari kecil tuh orang tuanya tuh terbuka untuk ngasih perspektif sehingga anaknya punya wawasan lebih luas lagi kayak gitu. Dan gue bersyukur bahwa orang tua gue tuh tidak memberikan kekangan ya. Gue mau kuliah apa, gue mau sekolah di mana, itu bebas gitu. Tapi ya itu, andaikan gue punya kesempatan untuk explore lebih banyak dan gue mencari tahu lebih proaktif gitu ya, I think would be helpful. Tapi apakah gue mencari hal itu? Enggak juga sih. Karena itu bagian dari proses gitu kan. Kalau waktu kecil gue gak kayak gitu, gak akan ada Williamnya sekarang. Kayak gitu. Dan menurut gue, teruslah belajar lah. Sekarang akses informasi udah di mana-mana gitu. Dan apalagi sekarang udah ada AI. Betul. Enak banget. Sayang sekali kalau kita nggak bisa memanfaatkan itu. Sayang sekali kalau kita nggak bisa stay relevan. Sayang sekali kalau kita nggak mau explore. Karena literally di dunia sekarang ini kan saya dunia kacau, carut marut banget ya. Tapi kesempatan untuk kita generating ekonomi itu luar biasa besar. Tinggal masalah kita mau atau enggak. Internet, sosial media, gig ekonomi itu udah bisa membukakan jalan buat kita. Dari yang bukan siapa-siapa bisa jadi siapa-siapa. Sama terakhir Kowil mungkin. Tadi kan itu buat Kowil sendiri. Kalau misalnya buat orang-orang yang nonton sekarang gimana? Sama sih. Tetaplah mengeksplor dan jangan merasa bahwa lu gak bisa. Kalau lu belum melakukan itu 1000 kali, jangan bilang gak bisa. Berarti it's okay to fail. It's okay to fail. Karena buat gue semua pasti bisa karena terbiasa. Gue bukan orang yang bisa ngomong di depan kamera dulu, ya kan. Even gue gak suka dengar suara gue sendiri, tapi gue do vloggings, gue ngedit sendiri, gue alergi sama suara gue sendiri. Pasti gitu ya. Pertama-tama denger ngedit kayak, suara gue kenapa begini banget sih gitu kan. Tapi lo denger itu 1000 kali, gue berdamai, enggak suara gue oke-oke aja kok. Walaupun suara gue cempreng, kayak gitu. Tapi lu membiasakan diri dulu, mencoba, lu grinding, sampai lu temu, this is what I can do. Setelah dari situ, lu baru tahu, oh ternyata gue bisa ini, gue bisa itu, gue bisa ini, gue bisa itu. Dan gue menggunakan semua kompetensi yang gue punya itu untuk akhirnya melakukan hal-hal yang lebih gede lagi. Gitu. Dan bahkan membuka lowongan kerja. Dan membuka lowongan kerja. Dan merubah hidup gue pelan-pelan. Gitu. Makasih banyak Ko William udah datang ke podcast Kasat Kusut kali ini. See you di episode berikutnya. Semoga episode kali ini insightful dan juga ngebantu teman-teman semua biar bisa lebih melek finansial. Thank you and see you guys. Makasih banyak.